Kemudian bagaimana balas dendam orang yang sudah terlalu zalimi? Saya tuh sudah sangat-sangat dizalimi oleh dia, dan saya ingin berbuat zalim padanya. Saya juga ingin membalasnya agar dia tahu rasanya saya, agar dia tahu rasanya bagaimana dihina, agar dia tahu bagaimana rasanya orang yang sangat dijahati, agar dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Jangan ikut-ikutan jahat. Anda ini orang hebat, Anda orang yang baik. Kenapa harus balas dendam dengan kejahatan, sehingga mengotori tangan Anda yang sudah bersih menjadi jahat karena ikut-ikutan orang yang jahat? Balas dendam terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Mah di YouTube Mbak Mah Channel. Kali ini saya akan membahas tentang balas dendam terbaik. Ada orang yang bertanya, pernahkah Mbak merasa balas dendam atau pernahkah Mbak ingin balas dendam? Jawaban saya pernah. Terus dia bertanya lagi, loh, kenapa Mbak bisa mau balas dendam? Nah, ini akan kita bahas. Atau apa itu dendam? Pertama kita akan mengetahui apa itu dendam. Dendam itu bagaikan kita membakar lilin di tangan kita. Kita membakar lilin di tangan kita tanpa kita kasih alas apapun. Dendam itu seperti halnya kita membawa lilin kemudian kita bakar, dan tanpa alas apapun di tangan. Apa yang akan terjadi? Saat lilin itu menetes ke tangan kita, kita yang akan panas, kita yang akan sakit, kita yang akan merasa sakit. Apakah perlu kita dendam pada seseorang, padahal kita tahu dendam itu seperti itu? Dendam hanya akan memberikan rasa sakit dalam hati kita. Dendam hanya akan memberikan pikiran negatif pada pikiran kita. Dendam hanya akan membuat hati kita selalu panas, panas, dan panas. Karena kita akan merasa sakit akan dendam tersebut. Dendam hanya akan menggerogoti jiwa kita. Jiwa yang seharusnya baik, jiwa yang seharusnya santun, jiwa yang seharusnya lemah lembut menjadi sangat buruk karena terdapat rasa dendam dalam hati. Tapi Mbak tadi berkata, bukankah balas dendam itu boleh? Nah, di sini kita akan bahas. Balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Contohnya seperti ini. Ketika kita diejek, ketika kita dibully teman-teman kita dibully dengan bulian yang mungkin sangat-sangat menyedihkan dalam hati. Kita dibully, kita itu orang tidak punya. Kita dibully karena kita itu orang yang tidak kaya raya. Kita dibully karena kita itu tidak mempunyai apa-apa. Nah, balas dendam terbaik di sini adalah menjadikan bulian itu sebagai semangat atau motivasi dalam kita meraih kesuksesan. Kemudian beritahu orang yang telah menghina atau membuli kita, ini saya juga bisa sukses. Jadikan bulian itu menjadi semangat untuk kita bisa maju menjadi orang yang lebih sukses. Bukan terpuruk dalam rasa dendam, kemudian kita akan memberikan hinaan padanya, kemudian kita juga akan membulinya di kemudian hari. Tidak usah. Cukup bulian itu menjadikan kita semangat
dalam kita bisa menuju ke jenjang yang lebih atas lagi. Jadikan bulan itu penyemangat untuk kesuksesan kita. Balas dendam yang terbaik dari hinaan. Kita dihina orang, kita dipermalukan, kita merasa kita itu sudah sangat-sangat sakit karenanya. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Bersabar tentang hinaan orang, bersabar tentang cacian orang. Itu adalah kunci untuk menghilangkan rasa dendam dalam hati. Tapi nggak bisa, Mbak. Orang yang sudah dihina, apakah bisa kita tuh menerima hinaannya? Ketika hati kita itu ingin hilang dari rasa dendam, maka biarkan bulan itu. Jadikan bulan itu menjadi motivasi kita untuk bisa menuju kesuksesan. Sabar menghadapinya, tapi tetap kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses, untuk menutup bulian-bulian. Bagaimana? Balas dendam yang terbaik apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah jahat pada kita? Memaafkan. Maafkan orang yang sudah jahat pada kita. Memaafkan bukan berarti kita itu telah melupakan kejahatannya, bukan. Memaafkan adalah membuka jalan untuk hati kita menjadi hati yang baik, bersih dari kata dendam. Karena kembali lagi, dendam itu hanyalah bara api yang akan menyakiti hati kita, yang akan membakar kita sendiri. Ketika kita berdendam pada orang, ketika kita ingin balas dendam pada orang, berikan balasan maaf untuknya. Ingat, kita hidup ini ada Allah yang melihat. Ketika kita ikhlas memberi maaf padanya, maka Allah yang akan memberikan balasan padanya. Kejahatan, kalau kita balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dia? Berikan maaf. Karena maaf itu bisa melunturkan rasa dendam dalam hati. Karena maaf itu bisa menjadikan pikiran positif dalam pikiran kita. Karena rasa maaf yang tulus itu bisa meluluhkan rasa dendam dalam hati kita. Dan dia kalau masih saja berbuat seperti itu pada kita, maka Allah yang akan membalasnya. Kemudian bagaimana balas dendam orang yang sudah terzalimi? Saya tuh sudah sangat-sangat dizalimi oleh dia, dan saya ingin berbuat zalim padanya. Saya juga ingin membalasnya agar dia tahu rasanya saya, agar dia tahu rasanya bagaimana dihina, agar dia tahu bagaimana rasanya orang yang sangat dijahati, agar dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Jangan ikut-ikutan jahat. Anda ini orang hebat, Anda orang yang baik. Kenapa harus balas dendam dengan kejahatan sehingga menjadikan tangan Anda menjadi jahat, sehingga mengotori tangan Anda yang sudah bersih menjadi jahat karena ikut-ikutan orang yang jahat? Balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan dan juga mendoakan. Doakan orang yang sudah jahat pada Anda. Berikan doa terbaik untuknya. Doakan dia agar dia bisa berubah. Doakan dia agar dia mendapatkan rezeki yang melimpah. Doakan dia agar dia menjadi orang yang lebih baik. Kalau sulit bagi Anda untuk mendoakan dia, maka doakan hati kita sendiri. Semoga kita tidak terjerumus dalam kejahatannya. Doakan hati kita sendiri. Semoga kita tidak menjadi orang seperti dia. Kalau kita sulit untuk mendoakannya, bagaimana bisa orang yang sudah direndahkan, orang yang sudah dizalimi, orang yang sudah disakiti mendoakan orang yang menyakiti? Itu tidak mungkin. Tapi kita bisa belajar. Belajarlah untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Maka
hati kita akan bersih dengan sendirinya. Karena Allah yang akan membersihkan hati kita. Hati kita akan bersih dari rasa dendam. Hati kita akan sejuk karena doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang menyejukkan hati kita, yang menghilangkan rasa dendam dalam hati kita. Balas dendam, ingat satu hal, balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan. Balas dendam terbaik adalah dengan mendoakan. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita sukses. Berdoalah agar kita terhindar dari sifat dendam, dan doakan orang yang sudah menyakiti kita agar dia bisa berubah yang lebih baik lagi. Kalau kita tak bisa, maka doakan dalam hati kita, semoga kita menjadi orang yang tidak mempunyai rasa dendam. Ketika kita ingin balas dendam, maka balas dendam terbaik adalah dengan senyuman, dan balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan dan mendoakan orang yang sudah jahat pada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.